Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya punya printer Epson seri L3110 dengan masalah ini kita kabel powernya ya. Kabel powernya kita coba colokan, nyalakan. Nah, kasus daripada printer ini adalah mati total, tidak ada indikasi untuk menyala. Jadi kata yang punya juga ini, ketika dibahas ini katanya printer ini mati total, tidak bisa nyala. Dan kita sudah coba cek juga untuk kabel powernya aman, tidak ada masalah di kabel power, colokan juga aman. Memang printernya ini mengalami mati total. Jadi untuk printer Epson seri L3110 ini yang mengalami mati total, banyak kemungkinan yang bisa menyebabkan mati total. Pertama satu mungkin kabel powernya, kabel power kita sudah cek aman. Kemudian bisa juga mungkin power supply ya, bisa power supply juga. Kemudian juga bisa switch powernya bisa juga bermasalah. Atau yang biasa juga itu di bagian transistor ya, bagian transistor yang dua itu biasanya juga terjadi konslet biasa ya. Bisa juga faktor karena konsleting di bagian head ya, itu ya, banyak masalah. Jadi ini untuk solusinya kita akan urut satu persatu, mulai dari power supply, kemudian kita akan cek juga switchnya atau bagian fleksibelnya. Kemudian kita akan cek juga bagian transistornya. Baik, kita coba langsung bongkar saja ya. Ya, untuk kalian yang baru pemula, kalian coba ikuti saja tahap-tahapnya, step by step, jangan di skip supaya kalian paham dan tidak mengalami kegagalan paham. Seperti itu ya. Ya, ini kita buka dulu. Di sini ada dua baut, 1 dan 2. Kanan dan kiri. Kita bisa langsung buka saja ya. Sekali lagi saya ulangi, untuk kalian yang baru pemula, coba-coba untuk memperbaiki sendiri printernya. Kalian simak baik-baik, step by step, jangan di skip, karena biasanya saya akan memberikan informasi tentang hal-hal penting mengenai hal-hal yang berkaitan dengan printer ya, hal-hal yang berkaitan dengan masalah printer. Oke, kita sudah angkat seperti ini. Kalau sudah seperti ini, kita bisa langsung cabut saja fleksibel. Di sini ada 3 fleksibel power, ini fleksibel powernya atau fleksibel controller. Ini di sini ada 2 fleksibel untuk yang terhubung ke scanner, kita cabut juga. Oke, ini kita bisa lepaskan ya, seperti ini ya. Nah, sebelum kita melangkah ke yang lebih lanjut, kita periksa dulu bagian fleksibelnya. Ini bisa saja terjadi konsleting atau mengalami jalur yang yang biasanya terkupas ya, coba kita di sini aman, tidak ada masalah ya. Di sini nggak ada masalah ya, di scannernya tidak ada masalah untuk bagian fleksibelnya. Nah, sekarang kita coba buka cover samping ini. Caranya kita tinggal angkat saja seperti ini, tertarik ya. Ya, ini lepas. Nah, seperti itu saja ya caranya. Ya, oke. Kemudian yang perlu kita selidiki atau kita periksa adalah bagian. Ternyata saya belum melakukan apa-apa. Ternyata memang ada masalah di bagian kabel-kabel. Oke, mungkin saya perjelas dulu ya. Saya zoom saja ya. Nah, kita bisa lihat nih, ini adalah kabel sensor atau kabel motor dinamo. Ini ya, ini adalah kabel power ya. Ini kabel powernya ternyata sudah putus-putus ini ya, ada
3 atau ada 4 pin atau ada 4 kabel sudah putus-putus. Ini bagian soket powernya atau soket power supply, dan ini adalah power supply-nya. Sabar, saya tunjukkan. Nah, ini adalah power supply-nya. Jadi yang sudah untuk printer ini sudah bisa kita pastikan bahwa yang pertama bermasalah adalah kabelnya ini putus, ya. Makanya printer ini mati karena kabel power supply-nya ini putus, ya. Untuk pertama kita simpulkan di situ. Dan ini kabel sensornya juga harus putus, ya, harus kita sambung sebentar. Oke, untuk kalian yang mengalami printer yang ternyata kabel powernya misalkan atau kabel power supply ini terhubung atau tidak putus, kalian bisa periksa bagian power supply-nya ini, ya. Kalian bisa periksa power supply ini, bisa kalian ganti dengan power supply yang lain, ya, bisa. Kalian tes menggunakan power supply yang lain. Kemudian kalau kalian tidak punya power supply, ya kalian bisa tes pin-pin konektornya, ya, di soketnya ini. Kalian bisa tes menggunakan avometer, cek berapa keluaran, berapa voltase keluaran daripada power supply-nya. Kalau kurang dari 40, itu berarti kemungkinan terbesarnya adalah power supply, ya, seperti itu. Ya, apabila setelah kalian periksa di power supply tetap aman, tidak ada masalah, kalian bisa cek bagian resistor atau transistor. Sebentar saya coba lihatkan contohnya. Ya, ini ada mainboard printer. Ya, kalian bisa cek bagian transistor yang 2 ini, ya. Apabila dia mati total, kalian bisa cek di sini. Biasanya itu terjadi konslet. Apabila kalian hubungkan menggunakan avometer dengan mode buzzer, ya. Apabila terdengar bunyi atau connecting, ya, kalian hubungkan kaki-kakinya ini, maka itu bisa dipastikan ini bermasalah transistor 2-nya. Jadi kalian bisa ganti menggunakan transistor yang lain, ya. Dan untuk 2 transistor ini adalah memiliki kode yang berbeda. Kalian bisa cek nanti di sebelahnya, dari sebelahnya ini kalian bisa lihat kodenya di situ, ya, masing-masing berbeda kodenya. Jadi kalian bisa ganti sesuai dengan kodenya masing-masing, jangan sampai salah pasang atau terbalik. Oke. Nah, itu solusi kedua apabila mengalami mati total di printer kalian untuk tipe 3110. Dan untuk masalah printer ini yang mati total, ya, langkah-langkah pengecekannya itu sama saja sebenarnya, ya, sama dengan printer yang lain. Oke. Nah, apabila juga masih mati setelah kalian ganti, dan pastikan, ya, sebelum kalian ganti transistor ini, pastikan head itu tidak ada masalah, artinya tidak ada konsleting di head, ya, seperti itu. Oke. Ya, kira-kira itu saja, ya, yang paling krusial, yang paling sering terjadi itu apabila printer mati total. Ya, mungkin kita lanjut ke printer ini. Nah, untuk printer ini ternyata hanya putus di bagian ini kita lepas dulu. Di bagian apa namanya tadi? Kabel power, ya. Kabel power supply. Kabel power supply. Ini kita lepas dulu. Ya. Nah, ini adalah kabel power supply-nya, ya. Ini kita akan lepaskan dulu. Ini ada baut. Ternyata ini patah, ya. Stand power supply ini patah. Di bawah ada baut. Ya, ini kita sudah berhasil lepaskan. Sekarang kita coba lepaskan soketnya ini. Kita cabut.
Ini soketnya. Nanti kita bisa sambung kembali, kita lihat ya sesuai dengan warna-warnanya ya. Kita sambung dengan sesuai dengan warna-warnanya, tidak boleh tertukar-tukar. Oke. Ya, kemudian ini juga lepas juga ini anunya. Kabel motor dinamo bagian sensor. Nah, ini juga putus. Kemungkinan printer ini mungkin dimasuki tikus ya, mungkin ada tikus yang masuk. Memang kalau tikus yang masuk biasanya dia makan kabel, putus-putusan kabel. Tapi untung saja printer ini yang dimakan cuman kabel 2 tadi. Untuk bagian fleksibel yang lain, fleksibel head aman. Ya, mudah-mudahan hanya itu ya. Kita coba sambung dulu ini masalahnya. Ya, mungkin kita perlu lepas dinamo untuk memudahkan kita memasang. Ini kita lepas saja dulu. Ini sensor encoder kita lepas. Kita akan lepaskan dinamonya. Kita akan lepas dulu dinamonya supaya kita bisa sambung dengan mudah ya. Ada per di sini. Ya, baik ya. Yang kita sudah berhasil lepas. Ini kita pasang ulang tadi. Ya, mungkin kita perlu tempat yang agak lebih nyaman ya untuk mengerjakan ini, menyambung soketnya ini. Kita bergeser sedikit. Ya, baik ya, kita coba mulai. Nah, mungkin kita mulai dari menyambungkan soket yang power supply dulu. Dan ini caranya kita harus
sambungkan sesuai dengan jalurnya masing-masing ya, sesuai dengan jalurnya masing-masing. Nah, ini di kuning, biru, hitam, dan merah terakhir. Sebenarnya ini tidak perlu kalian apa namanya, perlu juga kalian cermati. Intinya kita sambung kembali kabel-kabelnya ini. Ya, kita mulai dari yang merah ya, paling ujung. Caranya kita lepaskan dulu untuk bagian pinnya atau soketnya ini. Kita cungkil, ada pengaitnya sedikit di sini. Kita cungkil. Sambil kita tekan keluar. Ini agak sulit ya. Sebenarnya kalau kalian bisa mengganti atau membeli kabel soketnya ini, kalian bisa beli ya, daripada kalian sambung. Memang agak repot, agak lama. Oke, saya coba cari dulu untuk kabel pengganti supaya kita tidak terlalu lama mengerjakan. Saya cari dulu, mudah-mudahan ada kanibalan. Ya, ini ternyata kita sudah dapatkan. Ini untuk bagian dinamo tadi atau motor dinamo yang putus ini ya, kita sudah dapatkan kabelnya. Kalian bisa sambung sendiri, ini bisa kalian sambung. Kalau kalian mengalami putus sama seperti ini kasusnya, kalian bisa sambung. Dan kalian juga bisa belikan kabelnya. Kalian bisa beli. Kalau ada printer bekas, bisa kalian copot ya. Yang sama dengan ini tipenya itu printer L3210, L350, L3110 atau L1110 ya, yang sama dengan tipe ini. Dan ini saya sudah dapatkan juga untuk kabel power supply-nya. Sama saya copot juga di printer yang sudah tidak berdaya. Ya, kita sekarang bisa langsung pasang saja tanpa kita menyambungkan dulu yang ini, karena kalau kita nyambung itu akan sangat lama ya. Butuh hati yang tenang dan ketelitian yang lumayan ya. Intinya kita harus kerja dalam keadaan tenang kalau mau nyambung kabel seperti itu. Oke, ini bisa langsung kita pasang saja ya. Ini kita bisa langsung ganti saja dengan dinamonya, karena saya copot sekalian dengan dinamonya. Sebenarnya bisa saja kita ambil kabelnya saja, nanti kita bisa solder ulang. Tapi sini saya nggak mau repot ya, langsung saja karena sudah ada, bisa tinggal pasang. Oke, sekarang kita pasang saja. Kita mulai pasang dari bagian motor dinamonya. Salam. Ya, kita lanjut. Ada gangguan sedikit tadi. Ini kita pasang dulu di motor dinamonya ya. Ya, kita lanjutkan pekerjaannya. Tadi ada gangguan sedikit. Oke, ini kita pasang. Kita baut dulu nih.
Ya, ini kita pasang sekalian ya eh, kabel power supply-nya. Oke, langsung kita ini stannya patah, stan bautnya. Kosong-kosong dulu. Oke, kita pasang dulu ini. Dan ini kita ganjalkan kertas seperti ini di bawah karena ini bautnya, stan bautnya sudah patah. Jadi kita kali supaya power supply-nya ini tidak turun. Ya, kita kencangkan bautnya. Ini baiknya mungkin kita lepaskan saja. Atau kita
Ini bisa kita pasang soket power supply-nya. Dan mana tadi sensornya? Oke ya, sudah terpasang. Nah, sekarang kita untuk mengetahui apakah sudah bisa nyala atau enggak, kita coba langsung pasang saja dulu scannernya. Kita akan tes, semoga sudah bisa nyala. Kita pasang semua fleksibelnya dan pastikan fleksibelnya tidak ada yang terkelupas ya. Di bagian pin-pin konektornya itu pastikan tidak ada yang terkelupas di fleksibel scannernya, supaya tidak terjadi error. Baik, sekarang kita pasang juga sensor encodernya nih. Ini kita beli kita kasih double tip supaya kuat. Ini kita beri double tip supaya kuat ya daya lengketnya. Kita pasang. Ini sensornya kurang ke atas. Ya, kita tekan-tekan supaya daya lekatnya itu kuat. Ada yang lupa juga tadi, kita lepas dulu. Ada yang lupa. Di sini tuh ada per. Kita coba kait pakai pinset. Nah, di bawah sini ada per yang mengaitkan di dinamo tadi atau motor dinamo. Ya, di sini ya. Jangan lupa dipasang. Di bawah sini ada pernya. Oke, setelah itu terpasang, kita pasang kembali ini sensor encodernya.
Ya, kita tekan-tekan supaya kuat daya lekatnya. Karena ini kalau longgar, kalau sensor encodernya ini longgar, maka akan terjadi error 00043. Ya oke, ini sudah kira-kira sudah aman semua ya sensornya ini. Sekarang kita coba kita pasangkan ke listrik. Kita akan coba nyalakan. Bismillah. Ya, printer sudah ini nyala. Kita coba nyalakan, tadi langsung menyala. Ya, kita tunggu apakah dia error. Nah, ternyata dia standby ya, standby. Nah, sekarang kita coba lakukan tes print ya. Coba kita lakukan tes print. Kita beri kertas 1 lembar. Ya, kita akan lakukan print touchpad. Kita matikan dulu. Salam. Baik, kita lanjutkan. Ada gangguan sedikit tadi. Ya, sekarang kita coba lakukan tes print ya, untuk mengetahui apakah printer ini sudah benar-benar normal. Ya, caranya kita langsung tekan tombol tinta dan kertas seperti ini. Tahan, lalu kita tekan tombol power. Tahan sampai powernya menyala. Nah, sudah menyala, lepaskan tombol power. Kemudian lepaskan tombol tinta dan kertas. Dia secara otomatis akan mencetak tes print. Ya, kita tunggu. Dia akan mencetak nozzle check ya, nozzle check. Ya, kita lihat printer sudah melakukan print nozzle check. Nah, dan hasilnya adalah sangat baik ya. Untuk print ini sangat bagus. Nah, intinya printer yang kita tadinya sudah mati total, kita sudah berhasil memperbaikinya. Dan sekarang kita tinggal pasang power ya, cover. Kita tinggal pasang cover. Oke, ini kita matikan saja. Ya, kita cabut powernya. Kita tinggal pasang baut. Ya, printer sudah berhasil kita perbaiki ya. Sekarang kita coba tes print lagi supaya untuk lebih pasti lagi ya. Ya, kita langsung print testpad saja supaya kita tidak repot-repot menghubungkan ke komputer. Tekan tombol tinta dan kertas, tahan, tekan tombol power, tunggu sampai nyala powernya. Oke, menyala. Kita lepaskan. Dia akan melakukan print nozzle check secara otomatis. Ya, kita tunggu. Dan kesimpulannya dari video ini, apabila kalian mengalami printer kalian mati total ya, mati, di on tidak mau nyala, kalian periksa kabel powernya dulu pertama. Setelah kalian periksa kabel power, kalian bisa pindah ke power supply. Biasanya power supply juga mengalami masalah. Apabila setelah kalian cek power supply normal, kalian bisa pindah ke bagian transistor. Kalian cek transistor tadi yang sudah saya perlihatkan tadi di awal video, seperti ini ya, transistor di mainboardnya 2. Kalian bisa cek, kalian biasanya terjadi short ya, kalian bisa ganti apabila terjadi short. Dan apabila terjadi short itu kalian gunakan avometer atau multimeter. Kalian bisa cek gunakan mode buzzer, dihubungkan kaki-kakinya itu akan bunyi ya apabila yang menggunakan avometer digital. Ya, seperti itu ya cara mengatasi printer yang sudah mati total. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.